Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Dwi Fatmawati, NIM 192111063 dari kelas HES 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang wadhi dan ghair wadhi mata kuliah usul fikih. Di sini saya akan membahas tentang dalalah. Definisi dalalah itu ada dua. Yang pertama, menurut bahasa, asal kata dalalah, dalalatun, dalalatan itu merupakan bentuk masdar dari kata dalla yadalu yang artinya menunjukkan atau petunjuk. Sedangkan menurut istilah, kata dalalah itu merupakan penunjukan suatu lafal nas kepada pengertian yang lebih mudah dipahami agar dapat diketahui ketentuan dalil dari nas tersebut. Nah, untuk yang kedua itu macam-macam dari dalalah. Macam-macam dalalah itu ada dua. Yang pertama adalah wadlih, yang kedua adalah ghair wadlih. Untuk macam-macam dari dalalah itu kan ada dua. Nah, yang pertama adalah wadlih. Wadlih artinya itu jelas, memiliki makna yang jelas dan terang. Nah, wadlih itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah zahir. Zahir itu banyak makna, namun ada yang tegas. Yang kedua adalah nas, yaitu hanya satu makna. Yang ketiga adalah mufassar, itu maknanya jelas dan tegas. Nah, untuk yang keempat adalah muhkam, yaitu makna jelas dan tegas secara qat'i. Untuk yang kedua adalah ghairu wadlih, itu juga artinya tidak memiliki arti yang jelas atau kurang terang. Itu ada 4 macam. Yang pertama adalah khafi, itu maknanya tidak jelas. Untuk yang kedua musyqil, itu banyak makna tapi tidak ada kejelasan. Untuk yang ketiga adalah mujmal, itu artinya banyak makna namun tidak ada yang jelas. Untuk yang keempat adalah mutasyabih, adalah suatu makna hanya memiliki satu makna yang jelas dan tegas. Untuk yang pertama, kita akan membahas macam dari dalalah, itu adalah wadlih. Nah, wadlih atau kejelasan dalalah nas ialah makna yang ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa memperhatikan dari faktor luar. Jika ada nas yang mengandung takwil dan yang dimaksudkan bukan tujuan asal susunan katanya, itu disebut zahir. Jika mengandung takwil, bila yang dimaksudkan adalah tujuan asal susunan katanya, itu disebut nas. Nah, sedangkan ada nas yang tidak mengandung takwil dan hukumnya menerima nas yang dinamakan mufassar atau yang ditafsirkan. Nah, bila tidak ada mengandung takwil dan hukumnya tidak menerima nas, itu disebut muhkam atau yang ditentukan hukumnya. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam wadlih satu persatu. Yang pertama adalah zahir. Lafaz zahir adalah apa yang menunjukkan kepada makna yang didasarkan pada bahasa menurut kebiasaan. Itu contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu maksud dari ayat tersebut bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram. Nah, untuk yang kedua adalah nas. Menurut Al-Uddah, lafal yang jelas dalam hukumnya meskipun lafal itu mungkin dipahami untuk maksud lain, itu disebut nas. Nah, contohnya itu dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7 yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Nah, dari ayat tersebut nas bertujuan untuk menyatakan keharusan mengikuti petunjuk Rasul tentang pembagian harta rampasan.
baik yang dibolehkan maupun yang tidak. Karena untuk maksud inilah ayat tersebut diturunkan menurut asalnya yang dapat dipahami dari ungkapan ayat itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga adalah mufassar. Hakikat lafal mufassar adalah penunjukan terhadap makna yang jelas sekali. Nah, penunjukan itu hanya dari lafalnya sendiri tanpa memerlukan karimah dari luar. Nah, karena jelas dan terinci maknanya, maka tidak mungkin ditakwilkan lagi. Jenis dari mufassar itu ada dua. Yang pertama, menurut asalnya lafal itu memang sudah jelas dan terinci sehingga tidak diperlukan lagi penjelasan yang lebih lanjut. Contohnya dalam Quran surat An-Nur ayat 4 yang artinya orang-orang yang menuduh perempuan baik berzina kemudian mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Nah, dari bilangan yang ditetapkan dalam ayat ini kan sudah jelas dan terurai, yaitu 80 kali derai. Tidak ada kemungkinan untuk dipahami dengan lebih dari bilangan itu. Nah, untuk yang kedua adalah asalnya lafal itu belum jelas atau masih mujmal dan memberikan kemungkinan beberapa pemahaman artinya. Nah, kemudian itu datang dalil lain yang menjelaskan arti itu sehingga menjadi jelas. Nah, contohnya itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 92 yang artinya orang-orang yang membunuh orang beriman secara tidak sengaja itu hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya dan menyerahkan diat kepada keluarganya. Nah, ayat ini kan menyangkut keharusan menyerahkan diat kepada keluarga korban. Tetapi tidak dijelaskan mengenai jumlah berapa, bentuknya apa, dan macam diat itu yang harus diserahkan kepada keluarganya. Untuk yang keempat itu muhkam. Muhkam adalah suatu lafaz yang dari siqotnya sendiri itu memberikan petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafaz yang secara penunjukan itu jelas sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan ataupun penggantian ataupun ditakwilkan. Nah, contohnya itu dalam Quran surat An-Nur ayat 5 yang artinya janganlah kamu menerima dari mereka kesaksian selama-lamanya. Nah, kata selama-lamanya itu kan yang disebut dalam ayat itu menunjukkan bahwa tidak diterima kesaksiannya itu berlaku untuk selama-lamanya, dalam arti tidak dapat dicabut lagi. Nah, jenis muhkam itu ada dua. Yang pertama adalah muhkam lizatihi yang artinya muhkam dengan sendirinya bila tidak ada kemungkinan untuk pembatalan atau nas yang disebabkan oleh nas atau teks itu sendiri, tidak mungkin juga dengan munculnya teks yang lain. Nah, nas itu muncul dari lafaznya dan diikuti pula oleh penjelasan bahwa hukum dalam lafaz itu tidak mungkin dinaskan. Nah, untuk yang kedua itu contohnya adalah muhkam li ghairihi. Nah, muhkam li ghairihi adalah muhkam karena faktor luar bila tidak dapatnya lafaz itu dinaskan, bukan karena nas atau teks itu sendiri, tapi karena tidak ada nas yang menaskahnya. Nah, artinya lafaz dalam bentuk ini istilah usulnya itu disebut lafaz yang qat'i atau penunjukan terhadap hukum. Nah, selanjutnya adalah macam-macam dari dalalah, yaitu ghairu wadlih. Ghairu wadlih atau lafal yang tidak jelas artinya. Maksudnya nas yang dibentuk itu sendiri tidak bisa menunjukkan kepada arti yang dimaksud daripadanya. Bahkan untuk memahami
dari makna arti tersebut, kita memerlukan faktor dari luar. Nah, ghairu wadlih itu ada 4. Yang pertama adalah kafi. Pengertian kafi menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi, sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang maknanya menjadi tidak jelas karena hal baru yang ada di luar lafal itu sendiri, sehingga arti lafal itu perlu diteliti secara mendalam. Nah, contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 itu tentang pencuri. Nah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri itu potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, secara umum pengertian pencuri itu cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan dari pemilik harta. Ketidakjelasan itu timbul ketika menerapkan ayat itu adalah kepada tukang copet yang secara lihai bisa memanfaatkan kelihayannya seseorang untuk menguras harta seseorang. Apakah hal itu maksud ke dalam pencurian? Nah, untuk mencari jawabannya, kita memerlukan jalan ijtihad dengan meneliti apakah pengertian itu termasuk ke dalam suatu lafal yang termasuk dalam arti tersebut, yaitu pencuri. Yang kedua adalah muskil. Muskil adalah lafaz yang tidak jelas pengertiannya, dan ketidakjelasan itu disebabkan oleh lafaz untuk beberapa pengertian yang berbeda, sehingga untuk mengetahui pengertian yang mana yang dimaksudkan dalam sebuah redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar seperti lafaz mushtarak atau lafaz yang diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda hakikatnya. Misalnya itu lafaz quru, jamak dari Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Itu kata quru dalam ayat tersebut kan memakai bahasa Arab, bisa berarti masa suci dan bisa berarti masa haid. Nah, Imam Syafi'i mengartikannya dengan masa suci, sedangkan Abu Hanifah itu mengartikannya dengan masa haid. Nah, masing-masing mengambil kesimpulan berbeda karena didasarkan kepada qarinah atau dalil dari luar yang berbeda pula. Nah, begitu pula setiap lafal muskil itu di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah itu memerlukan pemahaman yang lebih kuat lagi agar kita bisa menentukan atau melakukan ijtihad untuk mencari pengertiannya yang dimaksudkan dari ayat tersebut, agar kita bisa menentukan arti yang memiliki arti yang sangat kuat dan tepat yang dimaksud oleh makna dari ayat tersebut. Untuk yang ketiga itu adalah mujmal. Mujmal menurut istilah itu adalah lafaz yang bentuknya tidak dapat menunjukkan pengertian yang dikandung olehnya dan tidak dapat petunjuk-petunjuk lafaz atau keadaan yang dapat menjelaskannya. Jadi sebab kesamaan atau kesamaran dalam mujmal ini bersifat lafzi, bukan sifat yang baru datang. Nah, yang dimaksud al-mujmal itu lafaz-lafaz yang pengertiannya itu bahasanya dipindahkan oleh syar'i untuk pengertian-pengertian istilah syara atau secara khusus. Nah, seperti lafaz sholat menurut bahasa kan berarti doa, tetapi menurut istilah syara itu adalah ibadah khusus yang segalanya itu dijelaskan oleh Rasulullah.
Nah, dengan demikian kan dapat dikatakan mujmal itu memiliki arti yang lebih tinggi. Sifat-sifat dari mujmal itu ada 4. Yang pertama adalah mufrodat, itu contohnya guru yang berarti suci atau haid. Yang kedua adalah mungkaf, itu contohnya kata muktabat yang artinya suami atau wali. Yang ketiga adalah kata kerja, itu contohnya asas yang berarti menghadap atau membelakangi. Yang keempat adalah huruf, itu contohnya waw athof yang artinya memulai atau menyambungkan. Untuk macam dari ghairu wadlih itu yang keempat adalah mutasyabih. Mutasyabih adalah lafaz yang penunjuknya itu memberikan arti yang dimaksud oleh lafaz itu sendiri, sehingga tidak ada di luar lafaz yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk tentang arti dan juga syarak yang tidak menerangkan tentang artinya. Itu contohnya dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. Nah, ayat yang mengandung lafaz yang mutasyabih itu seolah-olah menyerukan Tuhan dengan makhluknya seperti lafaz tangan, mata, dan Allah berada di dekat manusia. Tidak mungkin diketahui arti dan maknanya melalui bahasa karena Allah itu maha suci dari kemiripan dengan makhluknya. Nah, dalam menghadapi lafaz mutasyabih, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Nah, para ulama salaf itu hanya menyerahkan kepada Allah saja, karena Allah yang maha tahu tentang arti dan maknanya, sedangkan manusia itu hanya mengimani dan tidak mencari-cari takwilnya. Namun para ulama khalaf itu berusaha untuk menghilangkan kesamarannya dengan mencari takwil. Nah, mencari takwil yang tepat itu seumpamanya lafaz yad atau tangan itu ditakwilkan dengan kekuasaan. Nah, lafaz ain atau mata itu ditakwilkan dengan pengawasan, dan lafaz yang menggambarkan Allah beserta manusia itu ditakwilkan dengan pengetahuannya maha meliputi. Nah, maka dengan cara ini barulah hilang kesamaran tentang lafaz mutasyabih. Penjelasan dari saya tentang wadlih dan ghairu wadlih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.